Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang, Eki. Bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau eh, didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa eh, rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian
yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti sawer itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon, melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul, 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sangat terima kasih seluruh Indonesia. Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling gitu, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa Bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, Ya. minggu terus sampai depan rumahnya, di depannya rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka.
Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin
atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy.
Peggy sosok menurut ibu gimana bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng bu, seneng bu, Peggy bebas bu. Seneng bisa. Apa sih bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pokoknya tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut bu nanti bu. Pengen. Dengan cara apa bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya. Di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan
Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti sawer itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya tadi siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya.
Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik di mata saya sih, orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa gitu seneng Bu? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pengen tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya. Di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki, kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian
yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya saweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon, melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia. Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu? Seneng Bu, Peggy bebas Bu? Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling gitu, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah? Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen nyambut Bu nanti Bu? Pengen. Dengan cara apa Bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya, di depannya rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka.
Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin
atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy.
Peggy sosok menurut ibu gimana bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng bu, seneng bu, Peggy bebas bu. Seneng bisa. Apa sih bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum makanya tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut bu nanti. Pengen, Dengan cara apa bu? ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depannya rumah saya. Warga juga siap nyambut bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan
Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Afia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan ini. Oke ya.
Ya, baik, Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan. Dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling gitu, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pokoknya tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu. Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian
yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik, Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa gitu seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga. tetap pengen nyambut Bu nanti. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, Ya. minggu terus sampai depan rumahnya. Di depannya rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka.
Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di Basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin
atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti sawer itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok
menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu. Seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya. Di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu. Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan
Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Afia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan ini. Oke ya.
Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan. Dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian
yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya saweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia. Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pengen tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka.
Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin
atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya tadi siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy.
Peggy sosok menurut ibu gimana bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng bu, seneng bu, Peggy bebas bu. Seneng bisa. Apa sih bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng, seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum tahu pengen ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga. tetap pengen nyambut bu nanti bu. Pengen. Dengan cara apa bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depannya rumah saya. Warga juga siap nyambut bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di Basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan
Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya tadi siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan ini. Oke ya.
Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan. Dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik di mata saya sih, orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa gitu seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pokoknya tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya, di depannya rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki, kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian
yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya saweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon, melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sangat, terima kasih seluruh Indonesia. Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling gitu, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen, Dengan cara apa, Bu? ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depannya rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka.
Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin
atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Afia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat, tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy,
Peggy sosok menurut ibu gimana bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng bu, seneng bu, Peggy bebas bu. Seneng bisa. Apa sih bu, kenapa sih seneng bu? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga. tetap pengen kapan. nyambut bu nanti. Pengen. Dengan cara apa bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan
Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan ini. Oke ya.
Ya, baik, Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan. Dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen nyambut Bu nanti. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu. Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian
yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya saweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon, melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul, 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng, Bu. Seneng, Bu, Peggy bebas, Bu. Seneng bisa. Apa sih, Bu? Kenapa gitu seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga. tetap pengen nyambut, Bu, nanti, Bu. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya. Di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka.
Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di Basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin
atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Afia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti sawer itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok
menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng bu, seneng bu, Peggy bebas bu. Seneng bisa. Apa sih bu, kenapa sih seneng bu? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pengen tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut bu nanti. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan
Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apia. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan ini. Oke ya.
Ya, baik, Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan. Dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen, Dengan cara apa, Bu? ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki, kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian
yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul, 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa gitu seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum tahu pengen ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga. tetap pengen nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depannya rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka.
Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di Basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin
atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng Bu?
Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari Awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. Nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya belum makanya tahu ya? nyambut iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti. Pengen. dengan cara apa, Bu? Ya kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu. Iya semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviati Okonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apviati Okonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp kuasa hukumnya. Warga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli. Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang, Eki. Bagaimana kondisi? Tribuners, dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau
didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat sejak kemarin atau seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki, kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat, tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan tapi memang karena sejak pagi tadi batang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki, berarti ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul satu Kabupaten Cirebon, dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh.
Seneng bu? Seneng bu, Peggy bebas bu? Senang bisa. Apa sih bu, kenapa gitu seneng? Senangnya itu gimana? Ya senang dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh senang. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pengen tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga. tetap pengen kapan. nyambut bu nanti bu. Pengen. Dengan cara apa Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, Ya. nunggu terus sampai depan rumahnya. Di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di Basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek
kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang, Eki. Bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti sawer itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang
sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompoan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompoan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia. Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng Bu? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung
Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki, kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat, tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya,
nanti keluarga akan melakukan sawer dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik, Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih Bu? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga. tetap pengen nyambut Bu nanti. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan
sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa
rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa gitu seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu?
Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum makanya tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen, Dengan cara apa, Bu? ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya. Di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu. Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di Basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa
tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribunnews bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribunnews bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribunnews lihat di depan layar Tribunnews ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya tadi siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang
ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa gitu seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pokoknya tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga. tetap pengen nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di Basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat.
Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti sawer itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang
cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon, melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul, 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias. Tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng Bu? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, belum tahu ya? Nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, nunggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak
pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan
layar Tribunnews ini. Apia. Ya, baik Eki, kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti sawer itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepongpongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepongpongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pengen tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen, Dengan cara apa Bu? ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, Ya. nunggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral.
Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan.
kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy.
Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama terima kasih seluruh Indonesia. Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut ibu gimana bu? Baik di mata saya sih, orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng bu, seneng bu, Peggy bebas bu. Seneng bisa. Apa sih bu, kenapa sih bu seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pokoknya tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut bu nanti bu. Pengen. Dengan cara apa bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, minggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviati Okonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apviati Okonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan
Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya.
Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon melihat ramainya sambutan para tetangga. Bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan. Dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sama, terima kasih seluruh Indonesia, Peggy bebas. Terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa gitu seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, yang belum tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa Bu? Ya dengan senang hati menyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, Ya. nunggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan tersangka, maksud saya penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di base camp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di base camp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki, kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian
yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya saweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti sawer itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki. Berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sangat terima kasih seluruh Indonesia. Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy. Peggy sosok menurut Ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng Bu, seneng Bu, Peggy bebas Bu. Seneng bisa. Apa sih Bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin Bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum pengen tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut Bu nanti Bu. Pengen. Dengan cara apa, Bu? Ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, Ya. nunggu terus sampai depan rumahnya. Di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu? Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka.
Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin
atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepompongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2, sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki, kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat, tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana, jalan besar sana dengan menghampiri rumahnya, nanti keluarga akan melakukan sawer, dan nanti saweran itu akan diperebutkan oleh para tetangganya yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangan Peggy. Tapi memang karena sejak pagi tadi banyak warga yang datang, cuma kan karena memang informasinya masih simpang siur dengan kapan Peggy pulang, jadi mereka juga banyak yang cuma lalu lalang, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sini, tanya lagi, sampai akhirnya siang tadi informasi yang sudah valid bahwa Peggy Setiawan akan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pukul 2 siang ini, dan makin ke sini banyak warga yang memang sudah berkumpul di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan ini. Oke ya. Ya, baik Eki, berarti ini sekitar 1 jam lagi Peggy akan tiba di rumahnya di Cirebon. Melihat ramainya sambutan para tetangga, bagaimana sih ini para tetangga melihat sosok Peggy? Ya, memang betul 1 jam ke depan kemungkinan Peggy Setiawan akan tiba di kampung halamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai salah satu tetangga warga dari Peggy yang memang sejak awal meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Mereka juga ketika mendapatkan informasi bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas, mereka juga turut bahagia dan senang. Dan ada juga memang warga yang sejak awal mengikuti sidang dari agenda pertama sampai kemarin putusan, dan memang ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, para warga antusias dan siap menyambut kedatangan Peggy Setiawan bak pahlawan ya di Desa Kepompongan, karena memang sejak kemarin tongkrongan atau obrolan di masyarakat Desa Kepompongan itu menanyakan kepulangan Peggy Setiawan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Eki laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan tetangga dari Peggy yang antusias menyambut kedatangan Peggy. Semuanya kru-kru tuh Pak, ya bantuannya sangat terima kasih seluruh Indonesia. Peggy bebas, terima kasih banyak semuanya bagi semuanya yang bantu Peggy.
Peggy sosok menurut ibu gimana, Bu? Baik, di mata saya sih orangnya jujur, sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, membantu orang tua, adik-adiknya yang sekolah tuh. Seneng bu, seneng bu, Peggy bebas bu. Seneng bisa. Apa sih bu, kenapa sih seneng? Senangnya itu gimana? Ya seneng dari lubuk hati saya yang paling kecil, yang dalam tuh seneng. Karena dari awal Dari awal tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa. yakin bu ya nggak bersalah. Yakin, nggak bersalah sama sekali, 100%. Bu, rencananya mau nyambut Peggy gimana, Bu? Ya saya belum ini sih ya. Oh, Ya, belum makanya tahu ya? nyambut, iya belum tahu kedatangannya Tapi juga tetap pengen kapan. nyambut bu nanti. Pengen, Dengan cara apa bu? ya dengan senang hati nyambutnya. Nunggu terus di depan rumahnya atau gimana? Iya, Ya. minggu terus sampai depan rumahnya, di depan kan rumah saya. Warga juga siap nyambut, Bu. Iya, semuanya. Ya, Tribuners, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 setelah film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari viral. Film ini menceritakan kasus Vina yang diangkat ke layar lebar dan mendapat perhatian dari masyarakat karena ada 3 DPO di kasus Vina yang belum ditangkap. Kemudian pihak Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan karena tidak sepakat dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Pra-peradilan tersebut diajukan pada 11 Juni 2024 dan sidang pra-peradilan telah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penangkapan dan penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ditemui Tribun Jabar di basecamp kuasa hukumnya pagi tadi, Peggy mengatakan kondisinya saat ini sangat bahagia dan sangat terharu karena kebebasannya ini merupakan penantiannya sejak 8 tahun lalu. Peggy juga menceritakan selama 1 bulan lebih di dalam penjara, ia mendapat perlakuan baik dari para penjaga tahanan maupun dari para sesama tahanan rutan Polda Jawa Barat. Saat menceritakannya, Peggy yang memeluk Al-Quran, pemberian dari pendukungnya, mengatakan saat masa-masa beratnya di dalam penjara, para tahanan saling menguatkan dan mengingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peggy juga kembali mengingat selama proses pemeriksaan, ia selalu menegaskan ia tidak pernah bersalah dalam kasus ini. Dan kini setelah bebas, Peggy akan kembali ke Cirebon, ke rumahnya, untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga dan akan kembali bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update eksklusif Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Peggy Setiawan akan kembali ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, usai status tersangkanya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pak Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dan usai di pagi hari, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy. Pada malam harinya, Peggy keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Kemudian, Peggy bersama keluarga tidak langsung kembali ke Cirebon, melainkan masih menginap di basecamp tim kuasa hukumnya di kawasan
Sabang di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Peggy Setiawan bersama keluarga rencananya baru akan kembali ke Cirebon pada Selasa 9 Juli 2024 siang ini, dan rumah Peggy di Desa Kepongpongan sudah ramai dipenuhi warga dan kerabat sejak pagi tadi. Kemudian ada kakek dan nenek Peggy yang juga terlihat menerima banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah kakek dan nenek Peggy yang menyambut setiap tamu yang datang. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter Tribun Network. Ada Eki Yulianto di kediaman Peggy di Cirebon. Selamat siang Eki, bagaimana kondisi terkini di rumah Peggy? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan ya bahwa tepat di depan saya ini keberadaan rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada siang hari ini keluarga dan kerabat Peggy siap menyambut kedatangan Peggy yang rencananya pukul 2 nanti akan tiba di kampung halamannya. Kita bisa lihat di depan layar Tribuners bahwa tenda berukuran 3 lokal sudah terpasang atau didirikan di depan rumah Peggy Setiawan. Kita bisa lihat di para tetangga dan kerabat Peggy sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan Peggy yang sejak kemarin atau dari Senin malam sudah keluar dari tahanan dan bertemu dengan keluarga besarnya seperti ibunya dan adik-adiknya. Kita bisa lihat selain tenda juga sudah siap dengan kursi-kursi yang siap menyambut kedatangan Peggy, dan banyak juga para tetangga yang sudah siap menunggu atau menyambut kedatangan Peggy Setiawan. Bisa saya sampaikan Tribuners bahwa rumah Peggy memang berada di dekat perkebunan di Desa Kepongpongan di Blok Simaja, RT 2 RW 2. Sehingga memang jika nanti Peggy tiba di kampung halamannya, kemungkinan Peggy akan terlebih dahulu turun dari mobil di pinggir jalan di depan sana sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi nanti kemungkinan Peggy akan berjalan dari depan jalan besar menuju ke rumahnya yang memang jalannya setapak seperti Tribuners lihat di depan layar Tribuners ini. Apria. Ya, baik Eki. Kemudian apakah ada acara khusus yang disiapkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga untuk menyambut kedatangan Peggy? Ya, baik, informasi yang diterima sampai siang ini bahwa belum ada informasi terkait penyambutan seperti pengajian yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi memang keluarga maupun kerabat atau maupun tetangga Peggy akan menyambut kedatangan Peggy nanti dengan acara seperti surak atau bahasa Cirebonnya masaweran, dan nanti ketika Peggy berjalan dari depan gang besar sana